Halo semuanya, selamat datang lagi bersama gue Jordi dari The Lazy Gadgets. Dan hari ini gue akan ngebuat satu hal yang cukup lama udah ada di studio, sudah lama di kantor, cuman gue baru sempat bahas sekarang. Karena seperti kalian lihat, gue lagi banyak bahas barang-barang lain, jadi load gue cukup banyak, jadi semuanya itu harus ngantri. Tapi here we are, kita akan ngebahas sebuah barang terbaru dari SteelSeries. Ini adalah SteelSeries TUSQ, ya gue nggak tahu cara bacanya, but TUSQ harusnya. Nah, SteelSeries sendiri kalian tahu ini adalah salah satu brand yang cukup terkenal di dunia peripheral. Kayak bisa ngomongin dari mouse itu ada Rival Series, dari keyboard itu ada Epic Series, dari headset itu ada Artis Series. Dan untuk si SteelSeries TUSQ ini sendiri, gue akan lakuin quick unboxing aja karena nggak cukup banyak yang bisa dibahas dan nggak cukup banyak isi kontennya, dan ini sebenarnya barang yang cukup simpel untuk dibahas. Jadi mungkin ini video yang akan cukup cepet kalau kita bahas. Nah, ini kalau dibuka, kalian tuh akan langsung dipertemukan dengan hal seperti ini. Ini kenapa gue keluarin headsetnya duluan, karena cara naruhnya itu agak tidak biasa. Jadi kayak naruhnya itu agak begini gitu loh. Jadi daripada gue harus masukin dan gue unboxing lagi yang extra effort, jadi gue nggak ngasih lihat karena ya ngeluarinnya gampang sebenarnya, jadi nggak ada masalah sama sekali. Nah, di bawah itu kalian akan mendapatkan sebuah carry case. Carrying case ini dia itu dia itu pakai bahan tuh kayak kain gitu. Dan gue suka sebenarnya bahan kain begini untuk ngebawa headset, karena kalau kita pakai bahan yang leather itu bakal gampang banget itu istilahnya terkopek, terkelupas, rontok lah gitu untuk leather ya. Gue nggak tahu bahasa yang tepat, tapi itulah itu karena saya ngerti bahasa gue, jadi gue seneng dengan kehadiran si pouch kain dari si SteelSeries ini. Terus tadi dia itu punya punya ini kenapa dia masuk ke dalam. Nah, dia itu juga punya ear tips tambahan, jadi ada yang large sama yang small. Cuman gue pakai medium dari awal nggak ada masalah, jadi gue nggak ganti. Harusnya dia punya manual, cuman gue nggak nemu. Ya manual gue hilang deh. Ini cuman regulatory, jadi harusnya bukan. Jadi manualnya itu lebih ke ngebahas cara masangnya dan media buttonnya. Tadi gue ngecek dari websitenya sendiri, sebenarnya nggak terlalu banyak informasi juga. Jadi hilang pun nggak tahu ya. Maafkan saya SteelSeries karena saya menghilangkan barang Anda kalau memang ada, tapi kayaknya dari awal unboxing itu nggak ada. Oke, kita bahas earphone-nya sendiri. By design untuk urusan kabel ini standar, jadi nggak tebel juga, nggak tipis juga, pas lah, nggak ada masalah sama sekali. Ujungnya kalau penting ya, yang menurut saya sebenarnya nggak usah dibahas, ini silver plated. Gue nggak tahu jadi kuning, kayak gara-gara lampu deh, silver plated. Dan di sini ada inline mic, ada mute button untuk mic-nya, dan juga ada satu media button yang bisa kalian gunakan untuk play dan previous. Gue coba untuk di handphone itu satu klik tuh play, dua klik tuh previous, jadi gue nggak nemu next-nya di mana. Kalau ditahan itu voice assistant. Nah, di manual book-nya yang gue cek dari websitenya itu juga nggak ada sama sekali. Jadi cukup membingungkan, tapi harusnya akan berguna kalau kalian mau nge-play, nge-pause lagu. Nah, untuk desain ini dia pakai ear hook. Yang cukup disayangkan, dia nggak ngasih opsi untuk melepas ear hook ini. Jadi gue lebih prefer sebenarnya ini tuh tetap di bawah sini, ear hooknya itu opsional. Jadi kalian tuh kalau mau nggak pakai ear hook, cuman pakai yang let's say begini nih, cuma begini, itu bakal nggak terlalu mencolok. Terus di sini bagian samping juga dia ada silver plated gitu dan ada logo SteelSeries. Dan ada satu input, ini buat boom mic-nya. Jadi kalian tinggal colok aja boom mic-nya. Nah, kalau kalian pakai di PC, yang groundingnya nggak bener, ini tuh nyetrum. Jadi hati-hati. Mungkin telinga kalian ada bentuknya apa sih? Ini sih yang depan telinga ini ada yang bentuknya bulat kali, yang nutupin kali, itu bakal kesetrum kalau PC kalian groundingnya nggak bener. Jadi kalau di PC pastiin aja untuk selalu pasang boom mic-nya untuk menyelamatkan telinga kalian dari setruman. Nah, kalau boom mic-nya dipasang, mic yang di bawah ini akan langsung off. Tapi kalau ini dilepas, maka mic yang di bawah ini akan langsung nyala. Which is a good thing karena dia dual microphone. Jadi untuk cara masangnya itu kurang lebih seperti ini. Kalian tinggal nge-hook. Habis nge-hook, kalian masukin ke telinga kalian, nge-hook, masukin ke telinga kalian, dan selesai. Kalian sudah terlihat seperti seorang customer service untuk perusahaan fast food. Nih, jadi ada kabel sini, jadi kayak, oke, selamat malam, ada yang bisa dibantu? Dari Warnet Ahong, ya, mau isi billing? Nah, bisa. Tapi bentar ya mas, saya lagi Dota, ya, udah mau kalah musuhnya. 2 menit aja, habis itu akan saya isi billingnya. Karena kita ngomongin gaming ya, jadi harusnya ini tuh harusnya deket gitu ya sama yang berhubungan dengan gaming juga. Let's say kalau selain warnet gaming, mungkin kalian bisa masukin yang namanya jasa joki MLBB, jasa joki Free Fire, I guess. Jadi kalian bisa sambil main, ya sambil memberikan customer service ke pemain-pemain kalian. Nah, moving on, kita ngebahas yang paling penting dari sebuah earphone. Cuman sebelum itu gue pengen ngasih tahu dulu. Gue cukup aneh dengan SteelSeries.
kenapa dia nggak ngeluarin yang namanya TWS di saat semuanya itu udah TWS. Gue masih bingung, tapi gue nemuin ya cuma 2 alasan. Yang pertama tentu aja dia itu menghindari namanya delay. Itu udah pasti, dengan wire pasti udah nggak ada delay, dan ini aja buat kalian yang parlor nggak masalah delay. Yang kedua tentu aja ini lebih universal. Jadi kita bisa bilang dia bisa dipakai untuk switch, bisa pakai untuk DualSense, bisa pakai buat DualShock 4, bisa pakai buat Xbox controller, bisa PC, laptop, dan juga smartphone. Which nggak semua kayak switch sendiri itu dia punya adaptor, harus pakai adaptor buat bisa pakai di Bluetooth, which is harus ada extra cost. Jadi gue nggak nemu hal lain selain itu, tapi gue pribadi yang udah coba wireless berkali-kali gue bilang, udah susah banget ngelepas yang namanya dari wireless kalau udah nyobain yang wireless. Jadi kalau wireless sendiri, sebenarnya gue agak susah juga untuk review ini karena gue cukup objektif untuk masalah wireless tadi. Nah, ngomongin sound quality, ini gue udah bahas juga sama anak-anak kantor. Jadi gue kasih coba yang lain gimana, gue kasih coba yang lain gimana, dan bisa dibilang semuanya setuju dengan pendapat kalau audio untuk denger musik di sini itu tidak disarankan. Karena mungkin gue sebelum bahas ini gue akan kasih disclaimer keras dulu. Yang pertama adalah separasinya itu berantakan buat kita. Separasinya berantakan. Terus yang kedua adalah low-nya itu nggak deep. Ketiga bass-nya itu ngebleber kemana-mana. Terus mid-nya itu cukup keras yang bikin capek banget sebenarnya buat denger lagu di sini. High-nya juga bisa dibilang tipis banget, dan ya denger podcast bisa. Denger podcast masih aman banget kalau kita ngomongin dengerin vokal orang dan segala macam itu aman banget. Tapi gua pemakaian yang cukup panjang itu rasanya capek banget buat denger pakai si earphone ini. Gua nggak tahu apakah ini ada defect buat gua, tapi dari apa yang gua denger itu kurang oke menurut gua. Bahkan gua nggak akan pakai ini buat denger lagu. Terus kita bisa bilang juga untuk soundstage-nya udah pasti sempit karena dia itu in-ear, dia itu masuk dalam, jadi harusnya itu udah pasti banget. Cuma kalau kita ngomongin masalah mic quality-nya, ini bagus, bener-bener bagus menurut gua. Ini mungkin dia itu ngejual mic-nya banget. Jadi nanti gue akan ganti dulu ya ke handphone, gue akan colok dulu dan gue akan kasih dengar kalian mic-nya, either yang boom mic dan juga yang inline mic. Jadi sebentar gue colok ke Oppo Reno 5 5G. Gila, keren banget warnanya kayak pelangi. Recorder. Oke. Ini gue akan coba rekam, ini harusnya dari mic yang satu ini. Oke. Ini adalah suara mic dari si SteelSeries Tascam pakai boom mic. Dan ini kalian bisa dengar sampel suaranya. Kalau menurut gue pribadi, tadi gue udah coba juga, ini sebenarnya oke banget. Dan kalau kalian pakai buat ngobrol, ini bisa langsung dicabut. Jadi kalau gue langsung cabut, dia akan langsung switching. Ini akan langsung switching ke inline mic-nya. Ini frekuensinya menurun karena cukup jauh. Tapi kalau gue taruh di sini, dia akan jadi oke banget karena suaranya akan jadi gede banget. Tapi itu aja, ini akan lebih menangkap background noise karena ruangannya. Jadi pasti kalau kayak anak-anak dulu yang nyanyi semula itu gini. Ayo. Kurang lebih seperti itu. Atau yang diikat ke telinga itu gue nggak tahu caranya gimana. Tapi ini adalah kualitas mic-nya, which is menurut gue ini oke banget. So, gue akan balik lagi ke pembahasan ke mic gue. Mic ini cocok banget kalau kalian tuh mau pakai buat main game sambil Discordan. Tapi make sure ya laptop kalian tuh yang satu colokan. Jadi yang headset sama mic-nya itu satu. Kalau gue kan yang kepisah 2. Terus selain itu ini bisa cocok banget buat kalian main handphone untuk yang sambil main PUBG, Free Fire, Mobile Legend, dan juga ketiga ini cocok banget buat kalian yang pakai ini buat Zoom meeting. Cuman tadi gue lupa bahas sedikit, untuk masalah game performance-nya gue nggak ada masalah sama sekali. Ini kalau dipakai main game cukup aman. Gue udah pakai main Valorant, gue pakai main PUBG Mobile, itu semuanya aman. Gue bisa tahu dari mana arah musuh datang, jadi itu nggak masalah. Cuma balik lagi kesimpulannya, dengan barang seharga 590.000, gue rasa ini cukup berat untuk gue rekomendasikan karena ini kayak ngebeli sebuah earphone yang mic-nya itu bagus, enak buat ngobrol sama orang, dan enak banget buat dipakai main game. Dia juga ringan, ngehook jadi nggak bakal jatuh. Cuman untuk masalah denger lagunya itu gue pribadi ya, tapi baik ke telinga kalian, silahkan audisi sendiri, silahkan coba sendiri. Tapi gue pribadi itu nggak bisa toleransi karena gue ngerasa capek banget buat ngedengar pakai earphone ini. Dan ya, gue rasa nggak ada yang bisa dibahas lagi sih. Dia connectivity ya, dia bisa ke semuanya, dia tidak TWS, dan I guess that's it. Intinya ya kalau main game ringan, bisa mic-nya bagus, ya beli ini. Tapi make sure jangan pakai di mall, di jalan sambil boom mic-nya nyala. Itu kalian bener-bener kayak customer service yang lagi tersesat. I guess that's it. Inilah review dari SteelSeries Tascam. Seperti biasa aja, like, comment, share. Follow kita di @Lazy Gadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jori Leonardo O-nya 2 dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye bye guys.